Assalamualaikum dan selamat malam traders. Ini analisa XAU-USD untuk hari Rabu tanggal 15 April malam ini ya. Ini saya udah analisa duluan biar kita bisa pakai buat trade besok pagi ya. Tapi kalau malam ini dia sentuh bisa aja kalian langsung masuk entry. Nah, ini bentar lagi masuk nih, masuk zona ya. Ini udah admin marking duluan ya biar videonya nggak panjang-panjang, soalnya kalau admin marking nanti kalian nunggunya kelamaan ya, biar nggak bosan juga. Nah, jadi kita akan ukur dulu dengan SK System ini kenaikannya mau sampai mana nih ya. Kalau untuk middle time frame sendiri mulainya dari sini ya, middle time frame. Ya, oke, ini ya. Ini TP satunya. Dan tadi admin follow trend terus, cari buy ya. Nanti dia masuk di TP kedua ekstensi ini, baru admin kirim signal sell. Kenapa? Karena biasanya kalau dia nyentuh TP2 atau TP3 paling di atas itu biasanya akan WCL, wall correction level, terjadi koreksi dulu ya. Jadi koreksi itu lumayan kalau kita masuk entry, asalkan kita bisa dapat marking zonanya yang pas ya. Kesentuh Fibo musangnya, Fibo retracement-nya kesentuh di sini. Ya oke, nggak apa-apa. Nah, ini TP3 yang paling terjauh nih. Kalau misalkan ini udah masuk zona ya, bahaya. Masuknya panjang. Ini admin mau disclaimer ke kalian, kalau masuknya panjang begini antara di respect atau enggak ya, tapi lebih banyak enggak di respect gitu. Karena apa? Terlalu strong cara dia datang. Jadi kalian harus perhatikan juga kalau kalian udah marking zona entry itu, lihat cara dia datang. Kalau panjang itu mending ditungguin aja dulu sampai terjadi pola BPA, breakout pullback entry, baik itu di M1 ataupun kalian mau tunggu yang pasti di M5 baru kalian entry sell ya. Tapi kalau kalian mau take risk, begitu masuk langsung entry sell itu bisa juga ya. Tapi itu high risk. Ini masuk zona, ini dia reject dulu nih, nggak tahu dia mau lanjut balik ke bawah atau dia lanjut naik ke atas. Intinya TP3 ada di sini ya. Zona TP3 ini admin udah marking dulu semuanya. Nah, ini sudah nggak entry kita ya, karena kita udah kenyang tadi. Buy kita dapat, sell kita dapat ya, 100 pip masing-masing. TP1 kita 100 pip dapat semua ya. Dan ini target kenaikannya. Oke. Selanjutnya harusnya kalau dia udah nyentuh TP2 itu biasanya sudah WCL panjang ke bawah, tapi gagal ya. Dia malah tembus dari TP2 ekstensi. Berarti ada kemungkinan dia mau kejar TP3 ekstensi nih. Hati-hati kawan-kawan ya. Yang mau cari sell hati-hati. Ya, walaupun ini adalah marking zona entry. Ini juga termasuk sama satu di atas. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk target kenaikannya ya. Di sini dia udah capai, dia turun ya. Paling enak cari entry itu di dalam kotak merah ini aja ya, TP2 dan TP3. Atau di atasnya kotak sedikit nggak masalah. Tapi kalau di bawah sebelum dia nyentuh target ekstensi dan kalian entry itu fatal ya. Biasanya keseret. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Terus kemudian dari sini juga sebenarnya bisa diukur nih. Coba kita lihat dulu ya, secara SK System kena nggak nih? Ya kena nih. Ada kemungkinan dia lanjutnya dari sini lagi. Dia membentuk setup SK System yang baru di sini soalnya. Ya. Ini TP1 yang dia kejar. TP2-nya makin jauh lagi ke atas ya. Berarti ada kemungkinan bisa sampai sini ya. Bisa. Karena setup SK System yang baru kebentuk di sini. Nah, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Dan untuk H1 ya, kalau H1 sendiri
Nah, H1 ini analisa yang kemarin ya. Penurunannya itu dari mulainya SK System itu mulainya di sini. SK System itu nama metode ya. Metode yang admin pakai buat ngukur arah trennya aja. Dia mau lari sampai kemana gitu. Mau turun-turun sampai kemana. Naiknya sampai kemana. Nah, untuk setup SK System dia udah capai ya. Seperti analisa admin yang kemarin hari Senin, dia akan ngejar area ini karena dia udah jebol dari TP1. Hanya saja koreksinya terlalu panjang. Tapi ujung-ujungnya ke sini juga ke TP2 ya. TP2 ekstensi terus dia balik. Nah, baliknya ini kalau udah panjang berarti udah WCL, wall correction level. Dia nggak akan lagi kejar ekstensi ketiga. Tapi kalau dia baliknya pendek, terus dia keluar lagi dari ekstensi kedua, berarti dia akan kejar target ekstensi ketiga ya. Tapi ini sudah habis di ekstensi kedua, terus dia balik naik ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk H1 ya. Jadi yang akan terjadi ini adalah kenaikan dan kenaikan ya. Kita mau lihat dulu fundamentalnya untuk besok. Ada nggak high crease-nya nih? Untuk news high impact di hari Rabu ya. Selasa, Rabu. Nah, ini dia Rabu ya. Rabu oke ya. Rabu nggak ada high impact, cuman ada medium impact. Jadi kita bisa berpatokan lagi pada technical, fundamentalnya masih oke lah, karena tidak ada news high impact ya. Hanya ada medium impact. Bukan medium juga kayaknya, low impact ya, karena dia nggak ada block. Kalau dia di block berarti itu high impact. Nah, kurang lebih seperti itu analisa admin untuk hari Rabu ya. Dan ini marking area ini semuanya ini bukan cuma buat hari Rabu doang, tapi sampai Kamis ya, masih bisa dipakai nih. Nah, kita hapus lagi yang merah-merahnya. Jadi kita akan fokus ke zona entry ya, di setiap area yang sudah admin marking. Ini admin marking duluan, terus bikin video analisa biar kita nggak lama-lama ya. Kalian juga nggak lama-lama nungguin admin marking satu-satu ya. Kalau ini kan cepat nih, langsung kelihatan. Kalian mau screenshot silahkan ya. Tapi admin mau kasih disclaimer, tidak selamanya analisa admin benar ya. Kadang bisa di-respect, kadang tidak bisa di-respect, kadang tidak di-respect ya. Jadi jadikan ini sebagai referensi kalian aja. Kalau kalian punya markingan sendiri atau pandangan arah tren sendiri, silahkan ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan analisa lagi di hari Kamis untuk hari Jumat ya. See you next video by Gold Analysis. Ciao.